Salam bahagia warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Rai Konoha. Benarkah Nabi Muhammad mengizinkan umat Kristiani atau umat Kristen beribadah di masjid? Bagaimana sejarahnya? Apa buktinya? Apa dalilnya? Jadi saya akan langsung memberikan di sini datanya ya. Jadi kalau mau marah jangan marah ke saya, marahlah yang bikin datanya dan sumbernya. Bagaimana sejarah Nabi Muhammad itu mengizinkan umat Kristen beribadah di masjid ya? Menarik untuk dibahas. Jadi sejarah yang pertama misalnya perjanjian dengan Kristen Najran ya, sekitar tahun 600 Masehi. Jadi Nabi Muhammad saat itu ya menandatangani perjanjian dengan pemimpin Kristen Najran ya. Jadi di Arab itu Kristen Najran itu sama seperti Kristen Nazaret atau Nasrani ya, sama seperti Kristen yang ada di Konoha juga ya. Kristiani ya. Jadi umat Kristen diperbolehkan ya beribadah di masjid oleh Nabi Muhammad. Menurut data ya, saya tampilkan datanya di sini ya. Selalu saya tampilkan sumbernya dan datanya. Yang kedua misalnya di Masjid Nabawi Madinah. Umat Kristen Najran beribadah di Masjid Nabawi selama 3 hari 3 malam. Wow, luar biasa. Luar biasa toleransinya zaman dulu ya. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa di zaman sekarang saya melihat ya umat muslim yang ada di Konoha itu seakan-akan sentimen gitu dengan umat Kristiani ya, padahal Nabi Muhammad ya memberikan contoh toleransi yang sangat baik sekali ya dengan umat Kristen pada tahun 600 Masehi ya. Lalu kenapa kita umat muslim yang ada di Konoha ya seakan-akan sentimen gitu? Nggak semuanya tapi ya, cuman saya melihat ya umat muslim di Konoha itu seperti ada semacam kebencian terhadap umat Kristen ya. Saya juga akui bahwa umat Kristen juga punya kadrun juga ya. Di Konoha juga ada kadrun versi Kristen. Saya tidak membantah itu, cuman jumlahnya nggak terlalu banyak. Nah yang jadi permasalahannya, kenapa saya angkat topik ini ya, karena apa? Biar kita sadar bahwa seperti kelakuan-kelakuan ya, mohon maaf ya, kelakuan-kelakuan orang-orang yang mati konyol di Konoha ya, yang bawa petasan gede ke rumah ibadah, ke agama Kristen misalnya ya, itu kan namanya mati konyol. Sedangkan Nabi Muhammad saja mempersilahkan umat Kristiani ya ibadah di masjid. Kurang toleransi apa coba? Lalu kenapa kita umat muslim yang ada di Konoha itu sangat membenci umat Kristiani? Kenapa? Bukankah toleransi itu lebih baik? Dan saya melihat umat muslim yang ada di Konoha itu ada saja ya, seperti Pak RT misalnya masuk ke rumah ibadah orang lain ya, ke rumah ibadah agama Kristen, lalu sambil teriak-teriak, bubar, 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 izinnya mana, izinnya mana? Coba bayangkan. Sedangkan Nabi Muhammad saja mempersilahkan, bayangkan, mempersilahkan umat Kristiani beribadah ya di masjid. Bayangkan coba, kurang toleransi apa coba? Kenapa kita tidak menyontoh itu? Ya, kenapa kita tidak meniru itu? Lalu kenapa umat muslim yang ada di Konoha itu seakan-akan sentimen gitu, seakan-akan sengaja mempersulit rumah ibadah ya? Ada banyak kok di Konoha seperti itu, seperti di Cilegon itu kan seperti dipersulit rumah ibadah kan di sana, padahal tidak ada satupun di sana rumah ibadah, gereja nggak ada di sana. Jadi saya tidak sedang berpihak pada umat Kristiani, enggak. Jadi jangan berpikir bahwa saya itu memojokkan agama tertentu gitu, saya berpihak pada agama Kristen, enggak. Jadi kalau misalnya nih umat Kristiani ya mayoritas di Konoha misalnya terus mempersekusi misalnya masjid misalnya, terus membubarkan orang lagi sholat di masjid misalnya, saya tetap akan mengutuk ya, sekali lagi saya katakan, saya tetap akan mengutuk umat Kristen ya. Jadi saya tidak berpihak pada agama tertentu, enggak, saya mengutuk perbuatannya. Jadi jangan berpikir bahwa saya itu berpihak pada orang-orang Kristen, enggak. Kalau ada umat Kristen yang seperti itu, patantang patenteng ya, Pak RT masuk ke masjid misalnya, terus disuruh bubar, 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 izinnya mana? Saya juga tetap mengutuk, mengkritik ya umat Kristen. Di video sebelumnya saya sudah banyak itu bahas tentang agama Kristen. Saya selalu mengkritik ya
Jadi di satu sisi saya bisa aja mengkritik, di sisi lain bisa saja saya memuji gitu. Jadi bukan berarti saya benci terhadap agamanya ya, saya benci terhadap perlakuan umatnya. Sama seperti ini. Sedangkan Nabi Muhammad ya sangat toleransi banget. Lalu kenapa kita tidak setoleransi Nabi Muhammad? Sengaja saya angkat ini karena apa? Karena saya kesal gitu. Warga Konoha itu semakin hari ya, terutama umat muslim yang ada di Konoha itu semakin hari semakin ada sentimen-sentimen negatif gitu terhadap agama lain. Jangan seperti itu. Karena apa? Karena kalau kita sedikit-sedikit konflik, sedikit-sedikit ribut, intoleran, sampai kiamat pun kita tidak akan bisa menjadi negara maju. Sampai kiamat pun. Bagaimana kita mau maju kalau kita gotok-gotokan antar umat beragama? Ya. Jadi secara tidak sadar ya, yang saya pesankan dari video ini ya, secara tidak langsung, ya, berhenti melakukan kekonyolan-kekonyolan seperti mempersulit rumah ibadah gitu, izin rumah ibadah. Justru saya melihat ya, kenapa sih kita nggak malu gitu sama kaum agnostik, kaum ateis. Kaum agnostik dan kaum ateis nggak seintoleran itu. Mereka nggak mempersoalkan rumah ibadah mau bangun, mau nggak. Mereka nggak peduli. Saya melihat jauh-jauh lebih intoleran kaum agnostik dan kaum ateis daripada ya warga Konoha. Ya, sangat sentimen terhadap agama lain. Bahkan Nabi sendiri ya mempersilahkan umat Kristen beribadah di masjid. Ini menurut data ya. Saya tidak asal mangap ya. Ini menurut data. Jadi kalau misalnya ada ayat-ayat perang ya di kitab suci agama tertentu di Konoha misalnya ya, di kitab suci agama Muslim yang ada di Konoha misalnya. Kalau misalnya ada ayat-ayat perang, itu kan kondisinya kalau diserang ya. Ini lagi damai nih Kristen dengan Islam di Konoha. Masa kita mempersekusi rumah ibadah orang Kristen? Logikanya di mana? Logisnya di mana? Kecuali dalam kondisi perang. Lagian ya sentimen-sentimen keagamaan dalam bernegara itu ngapain kita bawa-bawa? Kan sudah ada negara, sudah ada aparat. Kenapa kita bawa-bawa sentimen agama ya? Bawa-bawa agama gitu. Kenapa kita masih benci agama lain? Bukankah kita sudah satu negara kesatuan Republik Indonesia? Kenapa kita masih membawa-bawa agama gitu? Oh, orang ini kafir. Oh, orang ini Majusi. Oh, ini Zoroaster. Oh, ini sesat. Ini menyembah berhala dan lain sebagainya. Kenapa kita masih terpaku dalam pembahasan-pembahasan seperti itu? Apa masalahnya? Jadi sekali lagi saya katakan, ayat-ayat perang itu hanya terjadi atau hanya berlaku pada zaman dulu. Itu pun pada saat kondisi kita diserang, bukan pada saat kondisi perang ya. Sekarang lagi damai, ngapain kita mempersekusi rumah ibadah orang lain? Ngapain kita suruh bubar? Ngapain kita mempersulit? Ya kan? Jadi tindakan-tindakan seperti ini yang mempersekusi rumah ibadah orang lain ya. Tindakan-tindakan seperti ini adalah tindakan-tindakan yang sangat konyol ya. Kurang, lebay, kampungan dalam beragama. Ya, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang kampungan dalam beragama. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri sangat toleransi. Ya. Masa kita warga Konoha nggak bisa memikirkan sejauh sampai ke situ? Kapan majunya coba negara kita kalau kita kotok-kotokan gitu antar umat beragama, ribut gitu. Ya, sekali lagi saya katakan itu pada kondisi perang, bukan pada saat kondisi damai ya. Jadi jangan salah itu ya. Salah mempersepsikan, salah tafsir gitu. Selain itu dalam Al-Quran dan hadis juga ada ya, terutama di surah Al-Baqarah ya. Nanti saya akan tampilkan di sini ya datanya ya. Tidak ada paksaan dalam agama, nggak ada. Terus hadis riwayat Muslim juga ya. Nabi Muhammad memperbolehkan umat Kristen beribadah di masjid. Ada datanya ya. Ada datanya. Nanti saya tampilkan di sini. Baca sendiri ya. Contoh lain misalnya, kita ambil contoh lain selain Nabi Muhammad ya. Masjid Umar di Yerusalem ya. Umar bin Khattab memperbolehkan umat Kristen beribadah di gereja yang menjadi masjid. Wow, luar biasa. Kenapa kita enggak meniru ya sosok-sosok seperti ini yang sangat toleransi? Selain itu, Masjid Cordoba ya yang ada di Spanyol. Umat Kristen dan Yahudi beribadah di masjid tersebut selama masa Islam. Wow, luar biasa. Jadi ada syarat dan ketentuan juga ya, walaupun saya mengatakan sebenarnya ada syarat dan ketentuan. Apa syarat dan ketentuannya?
tidak mengganggu ibadah muslim, ya, menghormati aturan dan tradisi Islam, tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ajaran Islam, ya. Ya. Saya rasa di Konoha itu cukup ini ya, cukup minoritas itu cukup toleransi ya. Ngapain minoritas ngejahilin mayoritas? Nggak ada kan, nggak ada sejarahnya, walaupun misalnya ada, itu konteksnya mungkin 0,sekian% ya, nggak sampai 1% gitu. Tapi saya melihat di Konoha, umat muslim yang ada di Konoha itu tiap minggu ya, bahkan tiap bulan ya, ada mempersekusi rumah ibadah, ada yang bakar lah ya, ada yang dipersulit lah, ada yang gangguin lah ya, haram ngucapin selamat Natal ya. Kenapa sih seperti itu? Kampungan tahu kayak gitu dalam beragama. Kampungan dalam beragama. Saya udah bahas ya di video sebelumnya, saya udah bahas itu contoh-contoh atau ciri-ciri orang yang kampungan dalam beragama. Saya itu ya tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ajaran atau agama Islam ya. Jadi semua yang saya katakan di video ini ada sumbernya ya, sumber dan datanya. Selain itu, sebagai tambahan ya, saya akan membeberkan fakta-fakta sejarah ya, berdasarkan antropologi, dan semua yang saya ucapkan di video ini ada datanya ya. Ternyata agama Samawi, yaitu agama Kristen, agama Islam, agama Yahudi, itu banyak kemiripan dengan agama Mesopotamia kuno, agama Sumeria, agama Zoroaster, dan lain sebagainya. Jadi kita fokus pada persamaan antara agama Samawi, agama Yahudi, agama Kristen, agama Islam dengan agama Mesopotamia kuno. Ternyata ada banyak kemiripan guys. Jadi untuk membuka wawasan kita ya, biar kita jangan terlalu terpaku gitu, jangan kampungan dalam beragama. Ini membuka wawasan kita ya. Jadi saya sangat tidak suka dengan warga Konoha yang sering debat live di TikTok atau di YouTube seperti ya, banyak warga Konoha seperti itu yang debat kusir ya antar umat beragama. Jadi sebelum Anda debat ya antar umat beragama, antara Kristen dengan Islam ya seperti Bang Juma dengan Kak Agatha, itu kan sering debat ya. Jadi sebelum tonton mereka, mari kita lihat dulu dari perspektif lainnya. Saya akan memberikan perspektif yang baru gitu ya, sebelum kita berdebat antar umat beragama, debat kusir ya. Ada beberapa konsep dan kesamaan antara agama Samawi dengan agama Mesopotamia kuno. Apa itu? Konsep penciptaan alam semesta dari kekecauan ya. Seperti misalnya Genesis dan Enuma Elis. Jadi konsep penciptaan alam ini ya ada mirip dengan agama Mesopotamia kuno ya, penciptaan agama Samawi ini ya. Selain itu, banjir besar misalnya Nuh dengan Gilgamesh ya. Jadi dalam agama Samawi itu disebut dengan Nuh ya. Dalam agama Mesopotamia kuno disebut dengan Gilgamesh. Cuman namanya yang diganti ya, berdasarkan data ya. Kisahnya sama, persis mirip ya. Jadi nanti ya, cek datanya ya. Jangan terlalu percaya apa yang saya katakan, tapi cek datanya ya. Selain itu, Menara Babel misalnya ya, Genesis 11 ayat 1 sampai 9 versus Enuma Elis ya. Ada kemiripan Menara Babel dengan Genesis ya. Selain itu, konsep surga dan neraka juga ya. Dalam agama Mesopotamia kuno juga ada, agama Sumeria juga ada konsep surga dan neraka. Selain itu, penghakiman terakhir ya. Ya, penghakiman terakhir pada hari kiamat ada ya. Ada kesamaan karakter juga seperti nabi-nabi gitu, dewa-dewi gitu. Ada apa itu? Yang pertama misalnya Nabi Nuh, seperti yang saya katakan tadi itu ya, di Alkitab ada. Di agama Mesopotamia kuno itu ada, namanya apa? Epos Gilgamesh. Terus dalam agama Samawi itu ada nabi bernama Abraham ya. Dalam agama Mesopotamia kuno juga ada, namanya siapa? Namanya Abram. Jadi di agama Samawi ditambahkan Ham, terus di agama mitologi Mesopotamia kuno disebutkan dengan Abram. Selain itu, Musa juga ada ternyata. Wow, luar biasa. Musa dalam Alkitab itu kan sangat familiar ya. Dalam agama mitologi Mesopotamia kuno juga ada. Apa itu? Marduk ya, mitologi Babel. Namanya Marduk. Wow, luar biasa. Selain itu, nabi-nabi dalam Alkitab juga ada yang sama dengan nabi-nabi atau dewa-dewi dalam mitologi Mesopotamia kuno ya.
Selain itu, selain nabi, terus konsep penciptaan, ada lagi apa itu konsep ritual ya. Terus persembahan kurban ya, puja dan doa, penggunaan air suci, ritual pemurnian ya. Selain itu ada kesamaan cerita-cerita mitologi seperti cerita penciptaan manusia dari tanah liat. Di agama Mesopotamia kuno ada guys kayak gitu, penciptaan manusia menggunakan tanah liat ya. Tanah liat dihembuskan nafas atau dari saripati tanah menjadi Nabi Adam dan Hawa ya. Dalam agama Mesopotamia kuno juga ada. Jadi ini membuka pikiran kita ya, biar terbuka ya, jangan terpaku gitu, jangan terlalu kampungan dalam beragama ya. Saya memberikan perspektif baru ya. Selain itu, konsep dewa-dewi yang mempunyai kekuatan alam ya. Konsep dewa-dewa juga ada yang mempunyai konsep kekuatan alam. Terus mitos tentang dewa-dewa yang berperang ya. Ada banyak kesamaan antara agama Mesopotamia kuno dengan agama Samawi ya. Jadi semua yang saya katakan di video ini ada sumbernya ya, ada sumbernya. Dan masih banyak lagi dalam agama Sumeria juga ada konsep tauhid ya. Ada agama Zoroaster juga ada konsep monoteisme, itu sebenarnya sebelum agama Samawi lahir itu ya. Jadi di agama Zoroaster itu sudah ada konsep tauhid ya. Sementara agama Zoroaster, agama Sumeria atau agama Mesopotamia kuno ini sudah ada ya sebelum agama Yahudi lahir ya, sebelum agama Mesopotamia, sebelum agama Samawi lahir ya. 2100 sebelum Masehi lahir agama Mesopotamia kuno. Ya, ada banyak kemiripan guys. Ya, selain itu ada kemiripan konsep ini juga kelahiran ya, 25 Desember dalam Romawi kuno itu. Ada banyak dewa-dewi ya, seperti dewa Mitra misalnya, lahir 25 Desember. Ada banyak kemiripan guys. Jadi sebelum kita ngotot bahwa kita mengatakan bahwa agama kita yang paling sempurna, agama kita yang paling benar, agama kita yang paling suci, kita lihat perspektif lain dulu. Makanya saya bikin channel ini untuk melihat perspektif lain dulu, berdasarkan data ya, sumber ya. Jadi saya tidak asal saya tampilkan sumbernya ya. Jadi kalau mau komplit jangan komplit ke saya, komplitnya sama yang bikin sumbernya. Semua yang saya katakan di video ini ada sumbernya berdasarkan data ya, antropologi, sejarah historis ya. Selain itu ada banyak lagi ya, seperti misalnya konsep Idul Fitri ya. Idul Fitri juga ada dalam agama Sumeria, ada konsepnya. Cuman namanya yang diganti gitu, konsep perayaan-perayaan. Yom Kippur juga ada, pengampun ada. Di agama Mesopotamia kuno, Sumeria juga ada itu. Jadi di antara sahabat yang nonton video ini, mari kita melihat perspektif lainnya. Jadi saya melihat ya, mohon maaf ya sebesar-besarnya bagi pecinta apologet ya, seperti Kak Agatha dengan Bang Juma itu, seakan-akan ya saya melihat ya, mereka itu mempertahankan agama yang paling benar, agama yang paling suci gitu ya, saling menjelekkan agama satu lain. Sebelum mereka debat, harusnya baca dulu hal-hal seperti ini ya kan. Ternyata kisah-kisah di agama Samawi itu ada banyak kemiripan dengan agama Mesopotamia kuno ya. Ini harusnya yang diperdebatkan, bukan memperdebatkan oh Tuhan kalian itu, oh manusia itu dituhankan, jangan seperti itu ya. Nabi kalian itu seperti ini, banyak istri misalnya, jangan seperti itu. Yang seperti itu yang diperdebatkan. Yang diperdebatkan ini. Kalau kita berdebat secara intelektual itu, hal-hal seperti ini yang kita angkat, kita perdebatkan untuk menumbuhkan kedewasaan kita dalam beragama. Jadi kenapa ada orang yang sangat fanatik dalam beragama? Karena apa? Karena biasanya kehidupannya, setelah saya mengamati ya, kehidupan orang-orang seperti ini tinggalnya misalnya nih, contoh, mohon maaf ya, sekolahnya di pesantren, ya, lingkungannya juga semuanya satu agama, nggak ada yang pernah beda agama, ya, lingkungannya seagama, ya, sekolah di pesantren, gedenya juga seagama, pokoknya jarang bergaul dengan agama-agama lain, sehingga ini akan menyebabkan orang jadi fanatik berlebihan dalam beragama. Karena apa? Karena kurangnya informasi dari yang lain gitu, ada sumber-sumber yang lain. Jadi kalau bisa kita harus memperdebatkan ini, mengangkat ini ke perdebatan-perdebatan yang lebih serius lagi. Karena apa? Karena hal-hal seperti ini akan membuka perspektif baru ya, pemikiran kita bahwa sebenarnya berlebihan dalam beragama juga
Nggak boleh ya. Karena apa? Karena ada banyak kemiripan ya. Kemiripan antara agama Samawi, agama Kristen, agama Islam, agama Yahudi dengan agama Mesopotamia kuno. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang copy paste? Apakah agama Samawi? Apakah agama Kristen? Apakah agama Yahudi terhadap agama Mesopotamia kuno? Sementara agama Mesopotamia kuno itu sudah ada 2100 sebelum Masehi. Siapa yang copy paste? Ya. Siapa yang duluan lahir? Silahkan disimpulkan sendiri. Saya tidak akan memberikan kesimpulannya. Saya rasa yang nonton video ini adalah orang-orang yang cerdas. Kenapa saya bongkar ini? Sengaja saya bongkar ini. Kenapa? Karena saya kesel dengan warga Konoha yang terlalu berlebihan dalam beragama, ya, terlalu fanatik dalam beragama, dan susah menjadikan Indonesia itu menjadi maju. Ya, biasanya kalau di suatu negara itu dipenuhi oleh orang-orang yang berlebihan dalam beragama, terlalu fanatik dalam beragama, negara tersebut akan terpuruk, ya. Akan terpuruk, guys. Susah majunya. Jadi saya membuka kontak Pandora ini, ya, membuka pemikiran-pemikiran baru gitu. Jadi silahkan diperdebatkan ya di kolom komentar. Mari berdialektika dengan data ya, bukan dengan perasaan gitu ya. Oh, perasaan saya seperti ini ya. Sok tahu lu, ya sok taunya apa? Kasih data dong. Saya memberikan data ini. Data yang akurat ya. Jadi internet akan membuka segalanya ya. Semua segalanya akan terang benderang di dunia internet. Tidak ada yang bisa ditutupin lagi ya. Mari kita fokus membangun negara kita, SDM kita. Jangan kita sibuk berdebat agama saya yang paling benar, agama saya yang paling suci, kalian masuk neraka dan sebagainya. Karena pada faktanya surga itu juga masih dipertanyakan. Surga itu belum pasti ya. Bagaimana mungkin kita menyesat-nyesatkan orang lain kalau surga itu masih dipertanyakan? Saya Ray Konoha, salam rasional.